Halo semua sahabat-sahabatku di sana, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Film kali ini diangkat dari kisah nyata seorang pria Nigeria bernama Adwell Akinwuye. Ditulis dan disutradarai oleh Akinwuye. Ia juga berperan sebagai ayah dari Enitan. Enitan adalah seorang anak pendiam. Dia jarang bicara, dan masa kecilnya ia habiskan duduk di balik sofa ketimbang berkumpul. Tak menunggu lama, kita intro dulu guys, oke? Sebat dulu, sebat. Yo, welcome to my channel, bro. 1967, Tilbury, Inggris. Kala itu, Inggris banyak didatangi migran kulit hitam dari Nigeria. Mereka berharap bisa merubah kehidupannya ketika mereka bisa mendapatkan pekerjaan di Inggris. Tetapi karena banyaknya imigran kulit hitam yang datang, para penduduk asli yang sama kelas pekerjanya merasa terancam dengan kedatangan para kulit hitam imigran ini. Banyak cara yang mereka lakukan untuk menunjukkan kebenciannya terhadap para imigran kulit hitam. Salah satunya dengan mengusirnya, mendemonya, memukulnya, bahkan membunuh. Termasuk mereka, para skinhead muda yang rasis terhadap para imigran kulit hitam. Gayanya yang khas adalah upaya mewakili komunitas kelas pekerja kulit putih. Skinhead rasis sayap kanan yang cenderung anti-imigran tak jarang merampok toko siapa saja yang bukan penduduk asli, karena menurutnya merekalah yang mengakibatkan penurunannya ekonomi dan krisis pekerjaan. Oke lanjut, mereka berdua adalah Pemi dan Tolu, kedua orang tua Enitan. Mereka berdua harus menitipkan Enitan kepada pengasuh bernama Ingrid, Jack, dan Hilda, warga lokal yang membuka jasa penitipan anak. Semua anak yang dititipkan kepada pengasuh dikarenakan kedua orang tuanya sibuk bekerja. Kala itu Enitan masih berumur 6 minggu. Ini Enitan kecil. Setiap harinya dia tidak pernah bicara, dan waktunya dihabiskan di belakang sofa. Saat mereka berkumpul, tak jarang Enitan selalu dibicarakan karena perilakunya yang aneh. Mereka juga selalu menyindir, mencemooh, membuli Enitan. Di suatu hari, Enitan disuruh ibu angkatnya bernama Ingrid untuk mencuri perhiasan di sebuah toko. Enitan yang kala itu ingin mendapatkan perhatian dari ibu angkatnya, menuruti keinginan ibu angkatnya. Saat mengambil sebuah kalung emas, Enitan ketahuan pemilik toko, tapi ibu asuhnya malah memukulnya, seolah Enitan mencuri sendiri. Scene beralih ke rumah Ingrid. Di saat dinas sosial mempertanyakan soal anak-anak, ia meminta untuk mendeportasi anak-anak jika Ingrid, seorang pengasuh, tidak memberikan sejumlah uang. Enitan yang mendengar itu kasihan melihat ibu asuhnya. Lalu ia kemudian kembali mencuri perhiasan dan memberikan kepada ibu asuhnya. Kali ini ia berhasil. Yang ternyata kalung yang ia curi itu malah diberikan kepada anak-anak yang lain. Enitan sangat kecewa melihatnya, lalu ia pergi dan bertemu anak-anak kulit putih sedang berkumpul. Menurut mereka, anak imigran kulit hitam tidak boleh melewati jalan itu. Sambil ia dilempari sebuah batu dan diserang oleh anjing. Ternyata anak-anak kecil juga telah ditanamkan rasa kebencian oleh orang tuanya kepada para imigran kulit hitam. Enitan mendapatkan 15 jahitan. Lalu Ingrid, ibu asuhnya, meminta Jack, suaminya, untuk menghentikan kelakuan anak-anak kulit putih yang bandel itu. Tetapi Jack tidak membela Enitan. Jack malah meminta Enitan untuk melawannya sendiri. Menurut Jack, ia hanya orang tua titipan. Enitan harus berjuang sendiri. Kemudian ia kedatangan kedua orang tua kandungnya. Ia dibawa ke Nigeria untuk dititipkan ke orang tua asuh barunya di Nigeria. Perilaku Enitan tetap tidak berubah. Dia masih pendiam dan enggan bicara. Hingga saat sekolah, Enitan dipaksa gurunya untuk bicara. Tapi Enitan menolaknya. Dia malah melawan gurunya dengan memukul gurunya.
Ibu kandung dan ayahnya mendengar itu ingin mengembalikan Enitan ke keluarga asuhnya yang lama di Inggris. Enitan pun dikembalikan ke Inggris ke orang tua asuhnya yang lama. Sampainya di rumah, ia selalu mendengar pembicaraan soal Enitan yang tidak pernah bicara selama 6 bulan. Ia seperti orang bisu dan tuli menurut mereka. Enitan yang kesal, ia pergi ke kamar mandi, lalu ia menggosok wajahnya menggunakan bedak. Enitan pun memakai bedak ke sekolahnya di seluruh tubuh dan wajahnya. Ia ingin seperti anak-anak kulit putih lainnya yang bisa semena-mena. Tetapi ia malah mendapatkan bulian dari teman-temannya di sekolah. Enitan pun kini menjadi pria dewasa yang pemarah. Semenjak di sekolahnya, ia menunjukkan bahwa ia membenci orang-orang kulit hitam meski ia berkulit hitam. Hingga kebenciannya ditunjukkan kepada gurunya yang berkulit hitam dengan kata-kata yang kotor. Itu membuat Enitan diskor dari sekolahnya. Karena diskor, setiap jam pelajaran Enitan selalu duduk-duduk di taman. Tiba-tiba ia didatangi Lepi, Skum, dan kawan-kawannya. Lepi adalah ketua dari skinhead rasis bernama Tilbury Skin. Enitan dipukuli beramai-ramai, ia diseret ke sebuah gang, ditelanjangi, kemudian Enitan dicat. Semua seluruh wajahnya dan dituliskan, "Jaga agar Inggris tetap putih." Kemudian, tak sengaja Enitan kembali melihat kelompok skinhead rasis yang memukulinya. Enitan memberanikan diri untuk menantang mereka dengan palu di tangannya. Lepi mendengar itu, kemudian Lepi menghampiri Enitan dan memukulnya. Kejadian itu juga dilihat oleh gurunya. Lepi berkata kepada Enitan jika Enitan adalah binatang. Enitan harus mengakui dengan menyebut bahwa dirinya adalah binatang. Jika dia mengakui bahwa dirinya binatang, ia akan diajak oleh para skinhead itu untuk menjadi budak. Lalu Enitan pun dibawa oleh para skinhead itu. Kini Enitan berperilaku dan berpenampilan layaknya skinhead rasis. Hingga malam harinya, Enitan dan para skinhead terlibat dalam perkelahian bersama nelayan berkulit hitam. Enitan semakin menunjukkan kebenciannya terhadap orang-orang kulit hitam karena doktrin yang diberikan para Tilbury Skin kepada Enitan. Ini adalah Grey Skin. Mereka adalah skinhead anti-rasis yang selama ini berseteru dengan Tilbury Skin. Mereka sedang bersiap-siap akan menyerang Tilbury Skin di sebuah bar minuman. Akhirnya, Grey Skin dan Tilbury Skin terlibat dalam perkelahian, hingga Enitan yang terpojok melempari salah satu dari Grey Skin dengan botol berisi bensin dan terbakar. Mereka dibawa ke kantor polisi dan Enitan dijamin oleh ibu asuhnya bernama Tilbury Skin dan Grey Skin telah membuat janji akan berduel di suatu tempat. Grey Skin menantang duel satu persatu. Ini adalah Messer. Ia adalah orang paling kejam di kelompok Grey Skin. Lepi menyuruh Enitan untuk melawannya. Tapi yang lain malah melarang Lepi. Karena Enitan tidaklah pantas melawan Messer. Enitan hanyalah budak. Lalu Enitan dengan gagah berani melawan Messer yang terkenal kejam itu. Saat berkelahi dan berduel, bukannya malah dibantu, Enitan malah ditinggalkan. Enitan yang babak belur dipukuli oleh Messer dan Grey Skin mendatangi bar tempat kumpulnya para skinhead Tilbury Skin. Saat sampai di bar, Enitan bertanya kepada Levi dan kawan-kawannya,
Mengapa kalian meninggalkanku saat aku dipukuli oleh Grayskin dan kawan-kawan? Lepi menjawab, kamu tetaplah budak, dan kami membenci imigran kulit hitam. Lepi pun berdiri dan menghampiri Enitan dengan membawa pisau. Ia juga berkata kepada kawan-kawannya untuk membunuhnya sendiri dan jangan dipisahkan. Levi dan Enitan pun berduel, hingga akhirnya Lepi harus tertusuk oleh senjatanya sendiri yang ditusukkan oleh Enitan. Ia pun pulang ke rumahnya dengan keadaan berlumuran darah. Saat sampai rumah, ibu asuhnya memarahinya. Lalu ia pergi ke sofa, di mana sofa itu tempat ia habiskan untuk menyendiri. Polisi pun datang dan membawa Enitan ke kantor polisi. Keesokan harinya di kantor polisi, seorang pengacara membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia juga dijamin oleh orang tua kandungnya. Saat Enitan dan orang tua kandungnya bertemu, ia malah memukul ayahnya sambil berkata, "Til Buriskin, Til Buriskin, Til Buriskin." Lalu ia pergi ke tempat Til Buriskin sendiri. Para skinhead Til Buriskin yang mendengar bahwa Enitan sedang berada di markasnya Til Buriskin, mereka bersama-sama mencari Enitan. Ia berencana akan membunuhnya. Enitan yang melihat kedatangan Til Buriskin, ia memilih untuk mengikat lehernya dengan kabel dan bunuh diri. Beruntung ia masih selamat karena kabel itu tidak kuat menahan tubuhnya. Enitan pun dibawa ke rumah sakit dan dijaga polisi. Ia juga ditemui gurunya yang berusaha mengajak Enitan untuk kembali ke sekolahnya dan belajar. Sang guru percaya bahwa Enitan dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ia percaya bahwa Enitan sangat pintar, sangat cerdas, dan ia mampu. Di ending, 3 tahun kemudian, Enitan berhasil menjadi sarjana hukum. Enitan juga berbaikan dengan ayah dan ibu kandungnya. Ia menghabiskan waktu bersama keluarganya di Nigeria. Enitan dan Ingrid, ibu asuhnya, selalu menjaga komunikasi baik meski Enitan tidak lagi bersama Ingrid. Tanggal 7 Maret 2017, Edwel Akinuye atau Enitan mendapatkan penghargaan doktor sastra oleh Putri Kerajaan di Universitas London. Dan film pun selesai. Ya, endingnya gimana ya? Ya mengharukan. Ingat bahwa ini adalah kisah nyata yang dirilis juga oleh pelakunya Edwel Akinuye. Ia juga penulis. Dan mudah-mudahan film ini menginspirasi. Oke, sekian dari saya. Jumpa lagi di film berikutnya. Dah. Sahabat dulu, sahabatan dulu.